Saudara, selama hampir 50 tahun, legalitas aborsi dijamin dalam konstitusi AS dan memicu perpecahan tajam warga Amerika Serikat. Setelah membalikan putusan Roe melawan Wade, legalitas aborsi diserahkan pada tiap negara bagian dan masing-masing pendukung termasuk diaspora Indonesia punya argumen sendiri yang menjadi pertimbangan pada pemilihan paruh waktu Amerika Serikat November mendatang. Berikut ini liputan selengkapnya dari tim VOA. Putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan jaminan federal atas hak untuk melakukan aborsi membuat Elsa, diaspora Indonesia di Washington DC, ikut berprotes di depan gedung MA Amerika Serikat. Dengan membatasi hak-hak perempuan untuk melakukan pilihan apa yang menurut mereka yang terbaik untuk diri mereka. Jadi itu bikin aku marah sekali. Sementara pembalikan putusan ini disambut positif oleh Carol, diaspora Indonesia yang tinggal di Loma Linda, California. Saya melihat ini satu kemajuan, ya, satu kebaikan gitu loh. Kebaikan untuk anak cucu loh, untuk anak-anak, kita kan sayang anak-anak. Roe melawan Wade adalah kasus yang naik banding hingga ke Mahkamah Agung AS pada tahun 1973. Saat itu, Jane Roe, bukan nama sebenarnya, menuntut Henry Wade, jaksa agung di Texas atas hukum negara bagian yang melarang aborsi, kecuali jika sang ibu dalam kondisi kritis. Hasilnya, 7 lawan 2 hakim agung AS saat itu memenangkan Jane Roe dan menyatakan bahwa konstitusi Amerika Serikat melindungi kebebasan perempuan untuk melakukan aborsi. Mahkamah Agung Amerika Serikat beranggotakan 9 hakim agung, termasuk 1 sebagai ketua Mahkamah Agung. Mereka masing-masing menjabat seumur hidup dan hanya sebagian yang akhirnya memilih pensiun. Berbagai putusan MA belakangan relatif terpecah 5 melawan 4 atau 6 melawan 3. Tapi perubahan besar terjadi saat pemerintahan Donald Trump. Meski hanya menjabat 1 periode, Donald Trump menunjuk 3 hakim agung konservatif yang kemudian dikukuhkan Senat. Ini pencapaian signifikan. Dan sebelumnya hanya Richard Nixon yang pernah meloloskan 3 hakim agung dalam 1 periode. Dengan perubahan komposisi Mahkamah Agung era Trump, saat ini ada 6 hakim agung berpandangan konservatif dan 3 berpandangan liberal. Putusan terbaru MA pada akhir Juni pun memicu polarisasi baru menjelang pemilihan paruh waktu yang akan menentukan mayoritas posisi legislatif federal dan sejumlah posisi di tingkat negara bagian dan kota. Abortion rights, one way or the other, are very strong parts of the party identifications, very strong parts of political identity and political commitments. So it's a little hard to imagine too much changing by someone who already strongly identifies, who's a politician, who's a Republican or a Democrat or something like that. So if they have an effect, I think it's because state legislators or during the federal midterm elections are going to change hands. Meski berbeda pandangan, 2 diaspora di Amerika sepakat berpartisipasi dalam pemilihan paruh waktu akan jadi jalan untuk meneguhkan pandangan ideologi mereka. Itu banyak sekali hal-hal yang kita mau lihat, banyak sekali. Tapi satu hal yang bisa vote for your children, for your generation, for your future in America. Mudah-mudahan orang-orang yang bimbang mau berdiri di pihak mana bisa membantu mereka memutuskan, loh ngapain juga gue pilih politisi yang tidak mendukung hak-hak gue sebagai perempuan. Meski banyak menyerap perhatian, isu aborsi kerap tidak menempati posisi tertinggi dalam pemilu. Survei 538 dan Ipsos menunjukkan inflasi dan kekerasan akibat senjata api adalah isu utama bagi pemilihan paruh waktu 2022 di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.